Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada saya untuk memaparkan materi yang akan saya sampaikan ini. Selawat berangkaikan salam selalu kita sajikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabat beliau. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Rizka Amelia dengan NIM 2303-20051, program studi Agribisnis, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Malikus Saleh, akan memaparkan materi tentang teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis dalam mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Masuk pembahasan pertama, yaitu pengertian teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperjuangkan kepentingan individu, kelompok, maupun masyarakat melalui upaya mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Dalam sektor agribisnis, advokasi memiliki peranan yang sangat penting karena berbagai kebijakan pemerintah, kondisi pasar, perkembangan teknologi, hingga perubahan lingkungan sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha pertanian. Seiring dengan perkembangan zaman, teknik dan strategi advokasi juga mengalami perubahan yang signifikan. Jika pada masa lalu, advokasi lebih banyak dilakukan melalui pertemuan tatap muka, demonstrasi, surat resmi, maupun diskusi langsung dengan pembuat kebijakan, saat ini advokasi telah berkembang menjadi lebih modern dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan tersebut melahirkan berbagai metode baru yang lebih efektif dalam penyampaian aspirasi, pembangunan dukungan masyarakat, serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Teknik advokasi modern merupakan berbagai cara atau metode yang digunakan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, media komunikasi, jaringan sosial, dan partisipasi masyarakat secara luas. Teknik ini dirancang agar pesan advokasi dapat menjangkau lebih banyak orang dalam waktu yang relatif singkat. Sementara itu, strategi advokasi modern merupakan serangkaian rencana yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan advokasi melalui pemilihan metode, sasaran, media komunikasi, serta langkah-langkah yang tepat. Dengan kata lain, teknik merupakan cara yang digunakan untuk pelaksanaan advokasi, sedangkan strategi merupakan perencanaan menyeluruh yang menjadi pedoman dalam menentukan bagaimana advokasi akan dilakukan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam bidang agribisnis, penerapan teknik dan strategi advokasi modern menjadi sangat penting karena sektor pertanian menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Petani tidak hanya menghadapi persoalan produksi, tetapi juga harus menghadapi perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, meningkatnya persaingan global, alih fungsi lahan pertanian, keterbatasan akses modal, perkembangan teknologi, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat. Berbagai tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui komunikasi konvensional, tetapi membutuhkan strategi advokasi yang lebih inovatif agar suara petani dapat didengar oleh pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat secara luas. Kemajuan teknologi digital menjadi salah satu faktor utama yang mendorong lahirnya teknik advokasi modern. Internet telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial. Saat ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui media sosial, mendatangani petisi daring, mengikuti kampanye digital, maupun bergabung dalam komunitas virtual yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu pertanian. Perubahan tersebut membuat proses advokasi menjadi lebih cepat, murah, dan mampu menjangkau masyarakat dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan metode konvensional.
Dalam perkembangan teknologi, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sektor pertanian juga menjadi faktor yang mendorong berkembangnya strategi advokasi modern. Masyarakat mulai memahami bahwa petani bukan hanya berkaitan dengan produksi pangan, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan pangan nasional, pelestarian lingkungan, kesejahteraan petani, serta pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, berbagai organisasi petani, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, komunitas pemuda, hingga media massa mulai berkolaborasi dalam memperjuangkan berbagai isu agribisnis melalui pendekatan yang lebih modern dan partisipatif. Teknik dan strategi advokasi modern tidak hanya bertujuan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah, tetapi juga berupaya membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya suatu isu. Dalam banyak kasus, keberhasilan advokasi sangat dipengaruhi oleh besarnya dukungan publik. Semakin banyak masyarakat yang memahami mendukung suatu isu, semakin besar pula tekanan yang diterima oleh pembuat kebijakan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Oleh karena itu, advokasi modern lebih menekankan pentingnya komunikasi publik, edukasi masyarakat, serta pembentukan opini publik yang positif. Dalam praktiknya, teknik advokasi modern menggunakan berbagai media komunikasi yang saling terintegrasi. Media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dimanfaatkan untuk penyebaran informasi secara cepat kepada masyarakat. Website dan blog digunakan sebagai pusat informasi yang membuat data hasil penelitian maupun perkembangan kegiatan advokasi. Selain itu, petisi daring digunakan untuk mengumpulkan dukungan masyarakat dalam jumlah besar, sehingga mampu memberikan tekanan moral kepada pihak yang memiliki kewenangan. Penggunaan video, infografis, podcast, hingga siaran langsung atau live streaming juga semakin banyak dimanfaatkan karena dianggap lebih menarik serta mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Di samping pemanfaatan teknologi digital, strategi advokasi modern juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput atau grassroots advocacy. Pendekatan ini dilakukan dengan memperkuat organisasi petani, meningkatkan kapasitas kelompok tani, memberikan pendidikan mengenai hak-hak petani, serta mendorong masyarakat agar aktif dalam proses pengambilan keputusan. Kekuatan utama strategi ini terletak pada partisipasi masyarakat yang secara langsung mengalami dampak dari suatu kebijakan. Semakin besar keterlibatan masyarakat, semakin kuat pula posisi advokasi yang dilakukan karena didukung oleh pengalaman nyata dari para pelaku di lapangan. Selain pemberdayaan masyarakat, hubungan dengan media massa atau media relation juga menjadi bagian penting dalam strategi advokasi modern. Media memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat dalam skala yang sangat luas sehingga mampu meningkatkan perhatian publik terhadap suatu isu. Oleh karena itu, organisasi advokasi perlu membangun hubungan yang baik dengan jurnalis, media cetak, media elektronik maupun media daring agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara luas dan akurat. Liputan media yang positif tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga mampu memberikan tekanan kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah penyelesaian terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di sektor pertanian. Penerapan teknik dan strategi advokasi modern memberikan berbagai pemanfaatan bagi pembangunan agribisnis. Melalui advokasi yang efektif, petani dapat memperoleh akses informasi yang lebih luas, meningkatkan kemampuan komunikasi dengan pemerintah, memperjuangkan hak-haknya secara lebih terorganisasi, serta membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan pertanian. Selain itu, advokasi modern juga mampu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan kebijakan karena masyarakat dapat mengawasi,
berbagai kebijakan pemerintah melalui media digital dan memberikan masukan secara langsung. Walaupun demikian, penerapan advokasi modern juga menghadapi sejumlah tantangan. Penyebaran informasi yang sangat cepat melalui media digital berpotensi menimbulkan penyebaran informasi yang tidak benar apabila tidak disertai dengan verifikasi yang memadai. Selain itu, masih terdapat kesenjangan akses internet di berbagai wilayah pedesaan, sehingga tidak semua petani dapat memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Rendahnya tingkat literasi digital menjadi kendala karena sebagian petani belum mampu menggunakan media digital sebagai sarana advokasi secara efektif. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan, pelatihan teknologi, informasi, serta penyediaan infrastruktur digital menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan strategi advokasi modern. Secara keseluruhan, teknik dan strategi advokasi modern merupakan bentuk perkembangan dari metode advokasi konvensional yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, media komunikasi, serta partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan sektor agribisnis. Penerapan strategi ini memungkinkan berbagai isu pertanian disampaikan secara lebih luas, cepat dan efektif kepada masyarakat maupun pembuat kebijakan. Dengan memadukan digital advokasi, grassroots advokasi, dan media relation, advokasi modern mampu menjadi instrumen yang sangat penting dalam mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada petani, meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung pembangunan agribisnis yang berkelanjutan di Indonesia. Masuk ke pembahasan yang kedua, ada digital advokasi dalam agribisnis. Digital advokasi atau advokasi digital merupakan salah satu bentuk advokasi modern yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kemajuan internet telah mengubah cara individu maupun organisasi menyampaikan aspirasi, pembangunan opini publik, serta mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam sektor agribisnis. Digital advokasi menjadi sarana atau strategi yang semakin penting karena mampu menjangkau masyarakat secara luas dalam waktu yang relatif singkat dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan metode advokasi konvensional. Pemanfaatan media sosial atau petisi daring, situs web, email, hingga berbagai platform digital lainnya memungkinkan organisasi petani, pelaku usaha agribisnis, akademisi maupun masyarakat untuk menyampaikan berbagai isu pertanian secara cepat dan efektif. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat. Jika sebelumnya menyampaikan aspirasi hanya dapat dilakukan melalui surat resmi, demonstrasi, seminar, atau pertemuan langsung dengan pembuat kebijakan, saat ini masyarakat dapat menyampaikan pendapat melalui berbagai platform digital yang dapat diakses oleh jutaan pengguna internet. Kondisi tersebut memberikan peluang yang sangat besar bagi sektor agribisnis untuk memperkenalkan berbagai permasalahan yang dihadapi petani kepada masyarakat luas. Isu seperti rendahnya harga hasil panen, kelangkaan pupuk, alih fungsi lahan pertanian, perubahan iklim, hingga pentingnya menjaga ketahanan pangan kini dapat menjadi perhatian publik melalui berbagai kampanye digital yang dilakukan secara terorganisasi. Digital advokasi tidak hanya bertujuan menyebarluaskan informasi, tetapi juga membangun partisipasi masyarakat dalam mendukung suatu gerakan. Melalui teknologi digital, masyarakat dapat memberikan dukungan dengan cara membagikan informasi, mengikuti kampanye, memberikan komentar, menandatangani petisi daring, maupun berpartisipasi dalam diskusi virtual. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam suatu gerakan advokasi, semakin besar pula peluang keberhasilan advokasi tersebut karena pembuat kebijakan akan memperoleh tekanan publik yang lebih kuat untuk memberikan solusi terhadap suatu permasalahan. Salah satu keunggulan
Digital advokasi adalah kemampuannya menjangkau berbagai kelompok masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah geografis. Organisasi petani di daerah terpencil dapat menyampaikan kondisi yang mereka alami kepada masyarakat di kota besar, bahkan kepada masyarakat internasional hanya melalui media sosial. Hal ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap kelompok masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak karena tanpa harus memiliki demokratisasi komunikasi dalam pembangunan sektor agribisnis. Selain memiliki jangkauan yang luas, digital advokasi juga memungkinkan penyampaian informasi secara lebih menarik. Informasi mengenai isu-isu agribisnis tidak hanya disampaikan dalam bentuk tulisan, tetapi juga dapat dikemas dalam bentuk infografis, video edukasi, animasi, podcast, dokumentasi lapangan maupun siaran langsung atau live streaming. Penyajian informasi yang menarik akan meningkatkan minat masyarakat untuk memahami isu pertanian, sehingga pesan advokasi menjadi lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda yang merupakan pengguna aktif media sosial. Pemanfaatan media sosial dalam digital advokasi. Media sosial merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan digital advokasi. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, atau YouTube, dan LinkedIn memberikan ruang bagi organisasi maupun individu untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai isu-isu agribisnis kepada masyarakat. Melalui media sosial, informasi dapat disebarkan dalam hitungan detik dan mampu menjangkau jutaan pengguna internet secara bersamaan. Dalam sektor agribisnis, media sosial dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, pertama sebagai sarana edukasi masyarakat mengenai pentingnya sektor pertanian dalam kehidupan. Berbagai konten edukatif mengenai teknik budidaya, keamanan pangan, pertanian organik, konservasi lingkungan maupun inovasi teknologi pertanian dapat dipublikasikan secara rutin sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat. Yang kedua, media sosial menjadi sarana untuk menyampaikan kondisi nyata yang dihadapi petani di lapangan. Dokumentasi berupa foto atau video mengenai gagal panen, kekeringan, banjir, atau kesulitan memperoleh pupuk mampu membangun empati masyarakat terhadap kondisi petani. Selain itu, media sosial juga dimanfaatkan sebagai alat untuk membangun komunitas yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan pertanian. Organisasi petani dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat, akademisi, pelaku usaha, maupun pemerintah melalui berbagai fitur komunikasi yang tersedia. Interaksi tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, diskusi, serta kerjasama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi sektor pertanian. Bahkan beberapa pejabat pemerintah aktif menggunakan media sosial sehingga aspirasi masyarakat dapat langsung diketahui tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang panjang. Yang kedua, ada petisi online sebagai alat advokasi. Selain media sosial, petisi daring merupakan salah satu strategi digital advokasi yang banyak digunakan untuk memperoleh dukungan masyarakat terhadap suatu isu. Platform seperti change.org memungkinkan masyarakat memberikan tanda tangan secara elektronik sebagai bentuk dukungan terhadap tuntutan tertentu. Semakin banyak tanda tangan yang terkumpul, semakin besar pula legitimasi suatu pergerakan advokasi di mata pembuat kebijakan. Dalam bidang agribisnis, petisi daring dapat digunakan untuk memperjuangkan perlindungan lahan pertanian, penolakan terhadap alih fungsi lahan produktif, peningkatan subsidi pupuk, perlindungan harga hasil panen, maupun peningkatan anggaran sektor pertanian. Melalui petisi daring, masyarakat yang sebelumnya tidak terlibat langsung dalam kegiatan pertanian dapat ikut memberikan dukungan terhadap perjuangan petani. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pertanian
bukan hanya menjadi tanggung jawab petani, tetapi juga merupakan kepentingan seluruh masyarakat. Keberhasilan petisi daring sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang disampaikan. Petisi harus memuat latar belakang masalah, tujuan yang ingin dicapai, data pendukung, serta solusi yang diusulkan kepada pemerintah. Informasi yang disusun secara jelas dan didukung fakta akan lebih mudah memperoleh kepercayaan masyarakat sehingga jumlah dukungan yang diperoleh menjadi lebih besar. Yang ketiga, ada kampanye digital dalam agribisnis. Kampanye digital merupakan kegiatan komunikasi yang memanfaatkan berbagai media digital secara terintegrasi untuk mencapai tujuan advokasi tertentu. Kampanye digital biasanya memadukan penggunaan website, media sosial, email, video, infografis, artikel, hingga penggunaan tagar atau hashtag agar pesan advokasi tersebar dengan luas. Dalam agribisnis, kampanye digital sering dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengenai pentingnya membeli produk lokal, mendukung petani Indonesia, mengurangi penggunaan pestisida, menjaga keberlanjutan lahan pertanian, maupun mengatasi perubahan iklim. Kampanye seperti hashtag Save Sawah dan hashtag Pertanian Berdaulat merupakan contoh bagaimana media digital dimanfaatkan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi sektor pertanian melalui penggunaan hashtag. Berbagai informasi yang berkaitan dengan isu tersebut dapat dengan mudah ditemukan dan dibagikan kembali oleh masyarakat sehingga jangkauan kampanye menjadi lebih luas. Keberhasilan kampanye digital dipengaruhi oleh konsistensi penyampaian pesan, kreativitas penyajian konten, serta keterlibatan masyarakat. Konten yang menarik, mudah dipahami, dan relevan dengan kondisi masyarakat akan lebih mudah memperoleh perhatian dibandingkan informasi yang disampaikan secara monoton. Oleh karena itu, organisasi advokasi perlu memanfaatkan berbagai bentuk media kreatif agar pesan yang disampaikan mampu menarik perhatian masyarakat dari berbagai kelompok usia. Manfaat digital advokasi dalam agribisnis. Penerapan digital advokasi memberikan banyak manfaat bagi pembangunan agribisnis. Pertama, meningkatkan kecepatan penyebaran informasi sehingga berbagai persoalan yang dihadapi petani dapat segera diketahui oleh masyarakat maupun pemerintah. Kedua, memperluas jangkauan advokasi karena informasi dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai bentuk dukungan digital seperti berbagi informasi, memberikan komentar, mengikuti petisi, maupun berpartisipasi dalam kampanye daring. Selain itu, digital advokasi juga mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah melalui media digital dan memberikan masukan apabila ditemukan berbagai permasalahan di lapangan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat sehingga kualitas pelayanan publik di sektor pertanian menjadi semakin baik. Digital advokasi juga berperan dalam meningkatkan kapasitas organisasi petani. Melalui teknologi digital, organisasi petani dapat membangun jaringan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, media massa, maupun organisasi internasional. Kolaborasi tersebut membuka peluang yang lebih besar dalam memperjuangkan berbagai kepentingan petani di tingkat nasional maupun global. Yang selanjutnya ada tantangan digital advokasi. Meskipun memiliki berbagai keunggulan, digital advokasi juga menghadapi sejumlah tantangan. Penyebaran informasi yang sangat cepat seringkali disertai dengan munculnya berita palsu atau hoax, disinformasi,
maupun manipulasi informasi yang dapat menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu, setiap informasi yang digunakan dapat dalam kegiatan advokasi harus berdasarkan data yang valid, hasil penelitian, serta sumber yang dapat dipercaya. Selain itu, tidak semua petani memiliki kemampuan menggunakan teknologi digital. Keterbatasan akses internet di wilayah pedesaan, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan perangkat komunikasi menjadi hambatan dalam pelaksanaan advokasi digital. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur digital, meningkatkan kualitas jaringan internet di pedesaan, serta memberikan pelatihan mengenai pemanfaatan teknologi informasi bagi petani dan organisasi pertanian. Kita masuk pembahasan ketiga, yaitu grassroots advokasi dalam agribisnis. Grassroots advokasi atau advokasi akar rumput merupakan salah satu strategi advokasi modern yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat secara langsung, khususnya kelompok yang terdampak oleh suatu permasalahan. Dalam konteks agribisnis, grassroots advokasi menempatkan petani sebagai aktor utama dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Pendekatan ini berangkat dari prinsip bahwa petani merupakan pihak yang paling memahami kondisi lapangan karena mereka mengalami secara langsung berbagai tantangan dalam kegiatan pertanian, seperti keterbatasan sarana produksi, rendahnya harga hasil panen, perubahan iklim, kesulitan memperoleh modal, hingga kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak kepada sektor pertanian. Oleh karena itu, suara petani memiliki nilai yang sangat penting dalam proses penyusunan maupun evaluasi kebijakan pertanian. Berbeda dengan advokasi yang hanya dilakukan oleh organisasi besar atau lembaga tertentu, grassroots advokasi merupakan partisipasi aktif masyarakat di tingkat lokal. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat suatu kebijakan, tetapi juga dilibatkan sebagai pelaku utama dalam menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan sektor agribisnis. Dengan demikian, proses advokasi menjadi lebih demokratis karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Perkembangan pembangunan pertanian di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan harus dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Kebijakan yang disusun tanpa memperhatikan kondisi nyata di lapangan seringkali tidak mampu menjawab kebutuhan petani. Sebaliknya, kebijakan yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat umumnya lebih mudah diterapkan karena sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Oleh sebab itu, grassroots advokasi merupakan salah satu strategi yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan agribisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selain meningkatkan partisipasi masyarakat, grassroots advokasi juga bertujuan membangun rasa memiliki terhadap berbagai program pembangunan pertanian. Ketika petani ikut terlibat dalam proses penyusunan suatu kebijakan, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab untuk mendukung keberhasilan kebijakan tersebut. Hal ini akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah karena masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan tetapi menjadi subjek yang berperan aktif dalam seluruh tahapan pembangunan pertanian. Yang terakhir ada pembahasan selanjutnya, ada membangun organisasi petani yang kuat. Salah satu langkah utama dalam pelaksanaan grassroots advokasi adalah membangun organisasi petani yang sangat kuat dan mandiri. Organisasi petani memiliki fungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berbagi pengalaman, menyusun strategi bersama, serta memperjuangkan berbagai kepentingan petani kepada pemerintah maupun pihak swasta. Bentuk organisasi tersebut dapat berupa kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi petani, asosiasi komoditas, maupun organisasi petani di tingkat nasional.
Keberadaan organisasi petani memberikan banyak manfaat bagi pembangunan agribisnis. Melalui organisasi, petani juga dapat melakukan pembelian sarana produksi secara bersama sehingga harga menjadi lebih murah. Organisasi juga dapat membangun pemasaran hasil panen, memberikan pelatihan kepada anggota, memfasilitasi akses terhadap kredit usaha, serta menjadi perwakilan petani dalam berbagai forum konsultasi dengan pemerintah. Selain memberikan manfaat ekonomi, organisasi petani juga memiliki fungsi politik dalam arti positif, yaitu memperjuangkan kepentingan petani melalui jalur komunikasi yang resmi. Organisasi yang kuat akan memiliki potensi tawar yang lebih baik dibandingkan petani yang bergerak secara individu. Oleh karena itu, salah satu fokus utama grassroots advokasi adalah memperkuat kelembagaan petani agar mereka mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri dan berkelanjutan. Pembahasan selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan para petani. Keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya jumlah masyarakat yang terlibat, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang dimiliki masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan merupakan bagian yang sangat penting dalam strategi grassroots advokasi. Melalui kegiatan pendidikan, pemerintah petani diberikan pemahaman mengenai hak-hak mereka sebagai pelaku usaha pertanian. Berbagai kebijakan pemerintah di bidang pertanian, mekanisme penyusunan kebijakan publik, serta cara penyampaian aspirasi secara efektif. Pelatihan juga dapat diberikan dalam bentuk peningkatan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, negosiasi, penyusunan proposal, penggunaan teknologi informasi, hingga pengelolaan organisasi. Dengan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia, petani akan lebih percaya diri dalam berpartisipasi pada berbagai forum diskusi maupun musyawarah pembangunan. Selain pelatihan mengenai advokasi, petani juga perlu memperoleh pendidikan mengenai inovasi teknologi pertanian, pemasaran digital, pertanian berkelanjutan, pengelolaan keuangan, serta pengembangan kewirausahaan. Pengetahuan tersebut akan meningkatkan daya saing usaha tani sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Oleh karena itu, pendidikan dalam grassroots advokasi tidak hanya bertujuan memperkuat kemampuan advokasi, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian. Pembahasan selanjutnya yaitu mobilisasi aksi di tingkat lokal. Grassroots advokasi juga dilakukan melalui mobilisasi aksi di tingkat lokal. Mobilisasi bukan berarti demonstrasi, tetapi mencakup berbagai bentuk kegiatan bersama seperti diskusi kelompok, musyawarah desa, forum konsultasi publik, seminar, penyuluhan, kerja bakti, hingga penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah. Berbagai kegiatan tersebut bertujuan membangun kesadaran masyarakat terhadap suatu isu sekaligus mengumpulkan dukungan dari berbagai pihak. Melalui forum-forum tersebut, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada pemerintah maupun lembaga terkait. Misalnya, petani dapat menyampaikan keluhan mengenai kerusakan irigasi, kelangkaan pupuk, rendahnya harga hasil panen, atau ancaman alih fungsi lahan pertanian. Informasi yang diperoleh dari masyarakat kemudian menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat dan sasaran. Mobilisasi masyarakat juga berfungsi memperkuat solidaritas antar petani. Ketika menghadapi suatu permasalahan bersama, masyarakat akan lebih mudah bekerja sama dalam mencari solusi dibandingkan apabila setiap petani bertindak sendiri-sendiri. Solidaritas tersebut merupakan modal sosial yang sangat penting dalam pembangunan agribisnis. Pembahasan selanjutnya yaitu membangun koalisi dengan berbagai pihak. Keberhasilan grassroots advokasi tidak hanya bergantung pada kekuatan organisasi petani, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, strategi ini mendorong pembentukan koalisi dengan organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi,
lembaga penelitian, media massa, sektor swasta, hingga organisasi internasional yang memiliki tujuan yang sama dalam pembangunan pertanian. Kolaborasi tersebut memberikan berbagai keuntungan. Perguruan tinggi dapat memberikan dukungan melalui hasil penelitian dan kajian ilmiah. Media massa membangun penyebarluasan informasi kepada masyarakat, sedangkan organisasi masyarakat sipil dapat memberikan pendampingan hukum maupun pelatihan kepada petani. Sementara itu, sektor swasta dapat membantu melalui program kemitraan, peningkatan akses pasar, maupun pengembangan teknologi pertanian. Dengan adanya kerjasama yang luas, advokasi menjadi lebih kuat karena didukung oleh berbagai pihak yang memiliki keahlian berbeda. Selain itu, kolaborasi juga meningkatkan kredibilitas gerakan advokasi sehingga rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat. Selanjutnya yaitu pendokumentasian pengalaman petani. Salah satu kekuatan utama dalam grassroots advokasi adalah penggunaan pengalaman nyata masyarakat sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan. Oleh karena itu, setiap organisasi petani perlu mendokumentasikan berbagai pengalaman yang dialami anggotanya. Dokumentasi dapat berupa data produksi, laporan kerugian akibat bencana, dokumentasi foto dan video, hasil wawancara maupun kisah sukses petani dalam mengembangkan usaha pertaniannya. Data lapangan tersebut menjadi bukti yang sangat penting ketika organisasi petani melakukan advokasi kepada masyarakat. Kebijakan yang didasarkan pada fakta empiris akan lebih mudah diterima dibandingkan usulan yang hanya berdasarkan opini. Selain itu, dokumentasi pengalaman petani juga dapat digunakan sebagai bahan edukasi bagi masyarakat agar lebih memahami berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian. Yang selanjutnya itu grassroots advokasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan agribisnis karena memberikan ruang kepada petani untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Petani merupakan pihak yang paling memahami kondisi pertanian sehingga pengalaman mereka menjadi sumber informasi yang sangat berharga dalam penyusunan kebijakan. Aspirasi yang berasal dari masyarakat memiliki legitimasi yang lebih kuat karena didasarkan pada pengalaman nyata, bukan sekedar teori atau asumsi. Selain itu, mobilisasi masyarakat maupun mampu menghasilkan dukungan yang luas terhadap suatu gerakan advokasi. Semakin banyak masyarakat yang terlibat, semakin besar pula perhatian pemerintah terhadap isu yang diperjuangkan. Tekanan dari masyarakat juga meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan pertanian. Grassroots advokasi juga membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Melalui komunikasi yang terbuka, pemerintah memperoleh masukan yang lebih akurat mengenai kondisi lapangan, sedangkan masyarakat memperoleh kesempatan untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan. Hubungan yang harmonis tersebut akan menghasilkan pembangunan agribisnis yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pembahasan selanjutnya yaitu media relation dalam advokasi agribisnis. Media relation merupakan salah satu strategi penting dalam advokasi modern yang bertujuan membangun hubungan yang baik antara organisasi advokasi dengan berbagai media massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media digital. Hubungan yang baik dengan media memungkinkan informasi mengenai suatu isu dapat disampaikan kepada masyarakat secara tepat, luas, dan akurat. Dalam sektor agribisnis, media relation menjadi instrumen yang sangat penting karena berbagai permasalahan pertanian seringkali kurang memperoleh perhatian publik apabila tidak dipublikasikan melalui media. Oleh karena itu, organisasi petani, lembaga swadaya, masyarakat atau LSM, perguruan tinggi, koperasi, maupun pemerintah perlu menjalin komunikasi yang efektif dengan media agar berbagai persoalan yang dihadapi petani dapat diketahui oleh masyarakat dan menjadi perhatian pada pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah peran media
dalam kehidupan masyarakat. Jika sebelumnya masyarakat hanya memperoleh informasi melalui surat kabar, radio, dan televisi, saat ini informasi dapat diperoleh secara cepat melalui media daring, portal berita, media sosial, podcast, hingga platform video digital. Perubahan tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku advokasi untuk menyampaikan berbagai isu agribisnis kepada masyarakat luas. Dengan strategi media relation yang baik, suatu permasalahan lokal dapat menjadi perhatian nasional bahkan internasional sehingga mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam advokasi agribisnis, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi tetapi juga sebagai sarana edukasi masyarakat mengenai pentingnya sektor pertanian. Banyak masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan tidak mengetahui berbagai tantangan yang dihadapi petani, seperti perubahan iklim, serangan hama, rendahnya harga hasil panen, keterbatasan pupuk, maupun alih fungsi lahan pertanian. Melalui pemberitaan media, masyarakat dapat memahami bahwa sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi nasional. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat terhadap isu pertanian, semakin besar pula dukungan yang diberikan kepada berbagai kegiatan advokasi yang dilakukan oleh organisasi petani. Media relation juga berfungsi membangun citra positif organisasi advokasi. Organisasi yang mampu menyampaikan informasi secara terbuka, akurat, dan konsisten akan memperoleh kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut menjadi modal yang sangat besar dan yang sangat penting juga dalam pelaksanaan advokasi karena masyarakat cenderung memberikan dukungan kepada organisasi yang memiliki kredibilitas tinggi. Sebaliknya, organisasi yang kurang transparan atau penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan fakta akan kehilangan kepercayaan publik sehingga efektivitas advokasinya menjadi menurun. Media relation memiliki berbagai tujuan yang saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan advokasi. Tujuan pertama adalah menyebarluaskan informasi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi sektor agribisnis. Informasi tersebut dapat berupa kondisi petani, perkembangan produksi pertanian, kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, maupun dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Penyebaran informasi yang cepat memungkinkan masyarakat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi sektor pertanian sehingga mampu membentuk opini publik yang positif terhadap perjuangan petani. Tujuan kedua adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sektor agribisnis. Banyak masyarakat belum memahami bahwa keberlangsungan sektor pertanian sangat menentukan ketersediaan pangan lokal. Melalui berbagai pemberitaan, artikel, wawancara maupun dokumentasi lapangan, media dapat memberikan edukasi mengenai penelitiannya dan pentingnya mendukung produk lokal, menjaga lahan pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Tujuan berikutnya adalah mempengaruhi pembuat kebijakan agar memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan pertanian. Pemberitaan yang luas mengenai suatu isu seringkali menjadi faktor yang mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sedang berjalan ketika suatu masalah mendapat perhatian lebih besar dari masyarakat dan media. Pemerintah cenderung memberikan respon yang lebih cepat karena isu tersebut telah menjadi perhatian publik. Selain itu, media relation bertujuan meningkatkan transparansi dalam proses pembangunan pertanian. Media berfungsi sebagai pengawas sosial atau social control yang dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan maupun kelemahan suatu kebijakan. Dengan adanya pemberitaan yang objektif, masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan berbagai program pemerintah sehingga kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik. Media massa memiliki berbagai peran penting dalam mendukung keberhasilan advokasi agribisnis. Peran pertama adalah sebagai penyebaran informasi atau information provider.
Media menyampaikan berbagai informasi mengenai kondisi pertanian kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui perkembangan terbaru yang terjadi di sektor agribisnis. Informasi tersebut dapat berupa berita mengenai harga komoditas, kondisi cuaca, perkembangan teknologi pertanian, kebijakan pemerintah maupun berbagai persoalan yang sedang dihadapi petani. Peran kedua adalah sebagai media edukasi. Selain menyampaikan berita, media juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai berbagai aspek pertanian. Program televisi, artikel ilmiah populer, podcast, dokumenter, maupun video edukasi di media digital dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai teknik budidaya, pertanian berkelanjutan, keamanan pangan, serta pentingnya menjaga lingkungan. Peran ketiga adalah membentuk opini publik. Informasi yang dipublikasikan media mampu mempengaruhi cara masyarakat memandang suatu isu. Apabila media secara konsisten memberitakan pentingnya perlindungan terhadap petani dan lahan pertanian, maka masyarakat akan semakin menyadari bahwa pembangunan pertanian merupakan tanggung jawab bersama. Opini publik yang positif akan memperkuat posisi organisasi advokasi dalam memperjuangkan perubahan kebijakan. Strategi membangun media relation yang efektif. Keberhasilan media relation sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam membangun hubungan yang baik dengan media. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah menyediakan informasi yang akurat, faktual, dan mudah dipahami. Data yang disampaikan kepada media harus berdasarkan dari sumber yang dapat dipercaya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kesalahan informasi yang dapat merugikan organisasi maupun masyarakat. Strategi berikutnya adalah menyusun siaran pers atau press release yang berkualitas. Siaran pers merupakan dokumentasi resmi yang berisi informasi mengenai suatu kegiatan atau isu yang ingin dipublikasikan kepada media. Dalam advokasi agribisnis dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian, rekomendasi kebijakan, kegiatan organisasi petani maupun kondisi tertentu mengenai sektor pertanian. Siaran pers yang baik harus memuat fakta, data pendukung, kutipan narasumber, serta bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh jurnalis. Pemanfaatan media sosial juga merupakan bagian penting dari media relation. Modern organisasi advokasi perlu memiliki akun resmi yang aktif digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai kegiatan maupun perkembangan isu pertanian. Informasi yang dipublikasikan secara konsisten akan memudahkan jurnalis memperoleh sumber informasi yang akurat sehingga kualitas pemberitaan menjadi lebih baik. Selain itu, organisasi perlu membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan para jurnalis. Hubungan yang baik tidak hanya dilakukan ketika organisasi membutuhkan publikasi, tetapi juga melalui diskusi, seminar, pelatihan, maupun kunjungan lapangan bersama media. Dengan demikian, jurnalis memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai persoalan agribisnis sehingga pemberitaan yang dihasilkan menjadi lebih mendalam dan objektif. Tantangan media relation dalam advokasi agribisnis. Walaupun memiliki banyak manfaat, media relation juga memiliki berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax. Informasi yang tidak diverifikasi dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap organisasi advokasi. Oleh karena itu, setiap informasi yang dipublikasikan harus melalui proses verifikasi yang ketat dan didukung oleh data yang valid. Tantangan lainnya adalah persaingan dengan berbagai isu lain yang juga menjadi perhatian media. Tidak semua persoalan pertanian memperoleh ruang pemberitaan yang cukup karena media juga harus meliputi berbagai isu politik, ekonomi, sosial, dan hiburan. Oleh karena itu, organisasi advokasi perlu menyusun strategi komunikasi yang kreatif agar isu agribisnis
tetap menarik perhatian media dan masyarakat. Selain itu, masih terdapat kesenjangan kemampuan komunikasi di kalangan organisasi petani. Banyak organisasi yang belum memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola hubungan dengan media secara profesional. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan mengenai komunikasi publik, penulisan siaran pers, pemanfaatan media digital, serta teknik menghadapi wawancara agar organisasi mampu membangun hubungan yang lebih baik dengan media. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus advokasi modern dalam agribisnis di Indonesia, yaitu advokasi petani sawit terhadap larangan ekspor CPO tahun 2022. Kebijakan ini menjadi perhatian nasional karena memberikan dampak yang sangat besar terhadap sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya bagi petani swadaya yang menggantungkan pendapatannya dari penjualan tandan buah segar atau TBS. Meskipun tujuan pemerintah saat itu adalah menjaga ketersediaan minyak goreng di dalam negeri dan menstabilkan harga, kebijakan tersebut justru menimbulkan berbagai persoalan baru di tingkat petani. Akibat tertutupnya akses ekspor, banyak pabrik kelapa sawit mengurangi pembelian TBS, bahkan menghentikan operasional sementara karena kapasitas penyimpanan minyak sawit penuh. Dampaknya, harga TBS di tingkat petani turun drastis sehingga pendapatan petani mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan terbesar di Indonesia dan menjadi penyumbang devisa negara. Melalui ekspor, jutaan masyarakat menggantungkan mata pencahariannya pada sektor ini, baik sebagai petani, pekerja perkebunan, pengangkut hasil panen, maupun pelaku usaha pengolahan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan ekspor sawit akan memberikan dampak langsung terhadap kondisi lingkungan masyarakat. Ketika pemerintah mengumumkan penghentian sementara ekspor CPO pada April 2022, banyak petani merasa khawatir karena hasil panen mereka tidak lagi terserap oleh pabrik sebagaimana biasanya. Kondisi tersebut menyebabkan harga tandan buah segar di berbagai daerah turun hingga lebih dari 50% dibandingkan sebelum kebijakan diberlakukan. Penurunan harga tersebut memberikan dampak ekonomi yang sangat besar. Banyak petani tidak mampu menutupi biaya produksi seperti pembelian pupuk, pestisida, biaya panen, dan upah tenaga kerja. Sebagian petani bahkan memilih menunda panen karena harga jual yang diterima jauh lebih rendah daripada biaya yang dikeluarkan. Kondisi ini mengakibatkan aktivitas ekonomi di daerah sentra perkebunan ikut melemah. Pendapatan masyarakat menurun, daya beli berkurang, dan berbagai usaha kecil yang bergantung pada aktivitas perkebunan juga ikut terdampak. Melihat kondisi tersebut, berbagai organisasi petani sawit, koperasi, asosiasi perkebunan, akademisi, dan pelaku industri mulai melakukan advokasi kepada pemerintah. Advokasi dilakukan secara terorganisasi melalui berbagai cara seperti penyampaian pernyataan resmi kepada media massa, konferensi pers, audiensi dengan kementerian terkait, diskusi terhadap anggota DPR, penyampaian kajian ilmiah mengenai dampak kebijakan, hingga kampanye melalui media sosial. Berbagai organisasi tersebut berupaya menjelaskan bahwa tujuan pemerintah menjaga stabilitas minyak goreng memang penting, namun kebijakan larangan ekspor secara total memberikan dampak yang sangat besar terhadap jutaan petani sawit. Media sosial menjadi salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan advokasi tersebut. Berbagai organisasi petani memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok untuk menyampaikan kondisi nyata yang dialami petani di lapangan.
Foto-foto buah sawit yang tidak terjual, video antrian panjang truk pengangkutan TBS di depan pabrik, serta testimoni petani mengenai penurunan pendapatan banyak dibagikan kepada masyarakat. Informasi tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian media nasional. Dengan demikian, semakin luasnya pemberitaan, masyarakat mulai memahami bahwa larangan ekspor tidak hanya berdampak pada perusahaan besar, tetapi juga memberikan tekanan ekonomi yang berat bagi petani kecil. Selain memanfaatkan media digital, organisasi petani juga melakukan grassroots advokasi dengan menggerakkan kelompok tani dan koperasi di berbagai daerah sentra sawit seperti Riau, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Para petani mengadakan pertemuan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah, serta mengumpulkan data mengenai penurunan harga TBS dan kerugian yang dialami petani. Data tersebut kemudian dijadikan bahan dalam proses advokasi kepada pemerintahan pusat, sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada kondisi nyata di lapangan. Media massa memiliki peran yang sangat penting dan sangat besar dalam kasus ini. Berbagai surat kabar, stasiun televisi, portal berita daring, dan media ekonomi secara intensif memberitakan dampak kebijakan larangan ekspor terhadap petani sawit. Liputan media tidak hanya menampilkan pernyataan pemerintah, tetapi juga menghadirkan pendapat petani, akademisi, dan pelaku industri. Pemberitaan yang berimbang membantu masyarakat memahami bahwa kebijakan publik seringkali memiliki dampak yang berbeda bagi setiap kelompok masyarakat. Dengan demikian, media relation menjadi salah satu strategi advokasi yang sangat efektif dalam memperkuat posisi petani. Akademisi dan lembaga penelitian juga memberikan kontribusi dalam proses advokasi. Melalui berbagai kajian ekonomi, mereka menjelaskan bahwa larangan ekspor yang berlangsung terlalu lama dapat menyebabkan penumpukan stok CPO, penurunan harga TBS, pengurangan pendapatan petani, serta menurunkan penerimaan devisa negara. Berbagai hasil penelitian tersebut menjadi dasar bagi organisasi petani dalam menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah agar mencari solusi yang lebih seimbang antara kepentingan konsumen minyak goreng di dalam negeri dan keberlangsungan usaha perkebunan sawit. Setelah menerima berbagai masukan dari organisasi petani, pelaku industri, akademisi, dan pemerintah daerah, pemerintah akhirnya melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Larangan ekspor kemudian dicabut dan pemerintah mulai menerapkan kebijakan lain untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan minyak goreng domestik dan kelancaran ekspor. Kebutuhan tersebut disambut baik oleh para petani karena pabrik kelapa sawit kembali membeli hasil panen mereka, sehingga harga tandan buah segar secara bertahap mulai mengalami perbaikan. Kasus ini menunjukkan bahwa advokasi modern dapat memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan publik. Advokasi yang dilakukan tidak hanya berupa aksi demonstrasi, tetapi juga memanfaatkan teknologi digital, media massa, penelitian ilmiah, komunikasi dengan pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan tersebut membuat proses advokasi menjadi lebih efektif karena didukung oleh data, fakta, dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Dari perspektif agribisnis, kasus larangan ekspor CPO memberikan pelajaran bahwa setiap kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan seluruh mata rantai agribisnis, mulai dari petani sebagai produsen, industri pengolahan, distributor, hingga konsumen. Kebijakan yang hanya berfokus pada satu aspek berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi sektor lainnya. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan di bidang agribisnis harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses konsultasi dan advokasi yang terbuka. Selain itu, kasus
ini membuktikan bahwa digital advokasi, grassroots advokasi, dan media relation dapat berjalan secara bersama dengan memperjuangkan kepentingan petani. Digital advokasi dilakukan melalui kampanye di media sosial, grassroots advokasi dilakukan melalui pengorganisasian petani dan menyampaikan aspirasi dari daerah, sedangkan media relation dilakukan melalui kerjasama dengan media massa untuk memperluas pemberitaan mengenai dampak kebijakan. Sinergi ketiga, strategi tersebut mampu memperkuat posisi tawar petani dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Adapun hal yang dapat disimpulkan dalam kasus itu, kasus advokasi petani kelapa sawit terhadap larangan ekspor CPO tahun 2022 merupakan salah satu contoh implementasi advokasi modern yang berhasil menunjukkan pentingnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam proses penyusunan kebijakan. Melalui dukungan organisasi, petani, media massa, akademisi, pelaku industri, serta masyarakat, berbagai dampak negatif kebijakan dapat disampaikan secara objektif sehingga mendorong pemerintah melakukan evaluasi. Kasus ini membuktikan bahwa advokasi yang dilakukan secara terencana berbasis data, memanfaatkan teknologi digital, serta melibatkan partisipasi masyarakat mampu menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan kebijakan agribisnis yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.